antropologi dari segi bahasa adalah ilmu yang membicarakan manusia, ya. Kata antropologi berasal dari dua kata ya, ya langsung saja ya. Jadi dari segi istilah yaitu suatu ilmu yang mempelajari manusia baik dari segi, jadi ada aspek budayanya, bagaimana perilakunya, keanekaragaman dalam suatu masyarakat dan masih banyak hal lain yang dibicarakan di dalam masyarakat. Sehingga antropologi kemudian dikatakan adalah ilmu yang berusaha mencapai pengertian atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, kemudian masyarakatnya, serta kebudayaannya. Jadi kalau kita berbicara tentang kebudayaannya tentu itu sangat-sangat luas. Karena ingat ya, pada saat kita membicarakan tentang kuliah tentang manusia dan kebudayaan, Anda tentu masih mengingatnya bahwa kalau kita berbicara tentang kebudayaan dalam suatu itu mana ada segi bahasanya ya, ada norma, ada nilai dan sebagainya, itu semua masuk di dalamnya. Nah, objek dari antropologi adalah manusia di dalam masyarakat, ya, termasuk itu suku bangsa, kebudayaan dan perilakunya. Nah sekarang ya, itu ya dari segi etimologi dan dari segi terminologinya. Nah bagaimana kalau menurut ahli? Nah kita lihat. Menurut Ralph dan Herin dia mengatakan bahwa sebenarnya antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dan semua yang dikerjakan oleh manusia. Jadi kalau manusia belajar, ya, manusia kuliah, sekolah dan sebagainya, itu juga termasuk di dalamnya adalah pengertian dari antropologi kalau kita merujuk pada pendapat ini. Sedangkan menurut David, dia katakan bahwa antropologi sebagai keilmuan yang lahir dari keingintahuan mengenai manusia yang tidak terbatas. Keingintahuan, ya, keingintahuan mengenai manusia yang tidak terbatas. Jadi yang dimaksud di sini adalah banyak hal-hal, ya, banyak hal-hal yang ingin diketahui oleh pendekatan ini terhadap manusia. Bagaimana tingkah lakunya, bagaimana dia cara hidup, bagaimana dia bermasyarakat dan sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan David. Kemudian pendapat selanjutnya adalah Serhum. Dia katakan bahwa antropologi sebagai suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia. Wah, lebih luas ini karena manusia dia tidak pilih-pilih lagi bahwa dalam kebudayaan dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya menurut William itu suatu studi mengenai umat manusia di mana antropologi berusaha menyusun mengeneralisasi tentang manusia dan perilakunya untuk mendapatkan pengetahuan keanekaragaman manusia itu sendiri. Keanekaragaman berarti itu termasuk budayanya, termasuk bahasanya, bagaimana dia cara hidup, itulah yang dimaksud dengan William. Sedangkan kalau Kuncharaningrat ya, merupakan ilmu atau studi mengenai umat manusia dengan mempelajari berbagai bentuk fisik, ya. Jadi ada mungkin warna kulitnya, warna apalagi budayanya, misalnya antara budaya Sulawesi di sini sendiri berbeda-beda. Bagaimana budaya Tator, bagaimana budaya Bugis, bagaimana budaya apalagi yang Pak Ridwan, budaya Mandar, ya, kemudian Makassar dan sebagainya. Nah, kita akan melangkah pada objek dari antropologi. Tadi sebenarnya di atas sudah dikatakan bahwa objeknya adalah manusia, kebudayaan serta perilakunya. Nah, objek antropologi dengan kata lain menyangkut semua manusia dimanapun dan kapanpun. Jadi mulai kita akan membicarakan bagaimana kemudian manusia pada masa lalu sampai sekarang ini, ya. Ya, kenapa saya tidak katakan ya mungkin sampai akan datang, kita tidak tahu sampai kapan, ya. Sehingga yang dimaksudkan di sini adalah semua tentang manusia. Tujuannya yaitu untuk membangun masyarakat dengan mempelajari perilakunya. Bagaimana manusia dapat bermasyarakat dalam suku bangsa, budaya manusia, kemudian antropologi juga memadukan secara integrasi tujuan biologi dan sosial budaya dalam kehidupannya. Jadi
kalau kita melihat di sini, misalnya saya memberikan contoh ya, pada masa lalu ya, ya kayaknya kalau kayak begitu saya aja yang sibuk sendiri tanpa saya melihat anak-anakku sekalian ya. Jadi saya memberikan contoh ya terkait dengan pendekatan antropologi ya. Pendekatan antropologi. Dulu masyarakat pada masa lalu itu bahkan mungkin juga sekarang masih ada seperti itu. Ya, kalau misalnya sudah menjelang maghrib ya, pada saat menjelang maghrib apa yang dikatakan orang tua kita? Ya, apa yang dikatakan orang tua kita? Ya, halo, masih ingat? Atau barangkali Anda tidak pernah mendengar? Ya, kalau biasa maghrib, apa yang dikatakan orang tua? Atau memang orang tua yang tidak pernah memperingatkan? Ya, coba apa nak? Iya, masuk rumah karena setan sedang berkeliaran. Iya. Disuruh kita berkumpul. Berkumpul di mana ada wadah tempat berkumpul. Apa itu wadahnya? Itu adalah rumah. Ya, kenapa kemudian di situ dikatakan? Kenapa misalnya tidak dikatakan bilang apalagi berkumpul di rumah, naik lagi cepat di rumah. Karena kalau tidak ada polisi, ya. Kenapa kemudian berbeda kalau misalnya anak-anak menangis, ya, anak-anak menangis atau ada maunya, kemudian yang kita lakukan adalah, hati-hati nanti ada polisi. Kenapa tidak bilang ada tentara? Ada tentara juga ada tembaknya. Ya, sama dengan ini. Kenapa kemudian yang digunakan sebagai simbol di sini adalah apa sih lagi setan, ya? Kira-kira mungkin ada yang mau bilang, ada yang mau memberikan komentar terkait dengan hal ini. Kenapa kemudian pada saat maghrib, ya, yang dipersonifikasi sebagai simbol di sini adalah setan, ya? Kenapa bukan polisi? Kenapa bukan tentara? Atau kenapa nih nanti ada datang gurumu? Kan biasa anak itu bilang, kasih tahu itu gurumu. Kalau kau tidak mau belajar, aku kasih tahu gurumu. Berarti ini kan sebenarnya dia sebagai alat, ya alat. Pertanyaan saya, kenapa alat yang digunakan di sini adalah setan? Nanti ada jin, nanti ada apa dan sebagainya. Tidak pernah dibilang nanti kalau kau tidak mau naik di rumah, tidak mau pulang di rumah, saya lapor sama gurumu. Tidak bilang lapor sama dosenmu, karena itu kan kalau sama dosen, nah saya lebih berani dibanding dosenku kalau malam. Karena saya bisa kemana-mana sendiri. Sementara dosenku harus lebih berangkali ditemani sama anaknya atau suaminya. Kira-kira bagaimana kalau Jafir, coba Jafir. Kenapa setan di sini nak dipakai sebagai alat? Ya? Halo? Ya, Kenapa kira-kira? Enggak usah takut salah, Kak. iya, Ustaz. Kalau menurut saya, kenapa dipilih setan? Karena dari kata setan saja sudah berkonotasi bahwa ini orang akan ketika mendengarnya orang akan takut, akan khawatir, sehingga jalan untuk misalnya keluar rumah kemudian pergi sendirian itu menjadi suatu hambatan gitu. Orang akan takut untuk keluar rumah jadinya. Mungkin seperti itu saja. Ya, oke, saya mau dengar Lia Septiani. Karena kalau misalnya saya mengatakan, nanti ada polisi juga di sini atau tentara juga, ini adalah simbol yang menakutkan. Kenapa? Orang pada tahu bahwa yang ada pistolnya bukan dosen, ya? Ya? Coba kira-kira. Apa kira-kira? Ya, Kenapa Ustazah. kemudian di sini digunakan apalagi perumpamaan ya? Di situ adalah setan. Karena kalau dari kecil Ustazah pikirannya kan kalau setan kan itu menyeramkan, apalagi kayak biasa bilang ada pocong kayak gitu. Ya? Jadi takut ya Ustazah kalau begitu. Dari kecil bawaannya begitu Ustazah. Iya. Oke, saya Bahwa masih itu mau setan mendengar. menyeramkan. Ya. Iya. Farida ada barangkali pendapat yang berbeda, Farida? Farida, apa Ya, kira-kira Ustazah. pendapatnya? Iya, hampir sama Ji dengan Lia.
karena setan itu kayak menyeramkan. Jadi anak-anak itu langsung takut sehingga dia langsung masuk rumah. Oh gitu. Saya masih tambah deh. Asman. Asman, kenapa Asman? Setan yang digunakan. Ada riwayat yang mengatakan bahwa kalau terbenamnya matahari itu, para syaitan itu berkeliaran gitu. Jadi syaitan di sini yang menyebabkan apa ya? Dimaksud di sini adalah membawa malapetaka gitu, kerusakan bagi manusia. Jadi alangkah baiknya diam di suatu tempat agar terlindung dari mara bahaya syaitan. Iya, oke. Ya, syukran semua atas komentarnya. Komentarnya tidak ada. Saya tidak bukan menyalahkan, tapi saya mencari kira-kira apa ya gitu ya. Karena kalau biasanya malam itu identik ya. Malam itu jarang orang kalau misalnya siang hari ketemu setan di situ. Ya, kecuali kalau ada setan menyerupai manusia. Ya, kalau malam kan biasanya itu ya gelap sehingga kucing saja yang lompat, kucing betulan saja yang lompat, ya sudah disangka kami bilang, ini barangkali yang berwujud sebagai kucing. Tapi kalau siang sudah ada jelas-jelas dia pencuri apa dan sebagainya, kita mesti bilang ya orang baik-baik itu dari mungkin masjid dan sebagainya atau kesehatan dan sebagainya, tetapi dia berwujud manusia, ya makanya kemudian ya. Yang pertama betul yang dikatakan tadi Asman itu bahwa memang bahkan ada hadisnya, ya berdiam di suatu tempat tentu ada wadah, tempat berkumpulnya anak-anaknya, ya. Jadi termasuk seperti itu. Bagaimana dia caranya, ya? Kemudian biasa itu orang tua kita dengar orang tua tak mengatakan tidak boleh keluar pada saat maghrib, ya. Jangan keluar pada saat maghrib. Tadi itu berkumpul menjelang maghrib, ya. Padahal sebenarnya kayak yang ingin dikatakan itu, hai sholat maghrib itu kan pendek waktunya, bla bla bla, ya. Sehingga itu jadi pada saat belum adanya Islam disuruh berkumpul. Tetapi setelah adanya Islam, kenapa kemudian dia harus berkumpul? Karena dia akan melaksanakan ibadah sholat, ya, ibadah sembahyang di situ, ya. Kenapa kemudian lebih baik, ya, kalau mau keluar sudah pi maghrib, ya. Sebenarnya itu juga yang dimaksudkan. Bukan karena misalnya ya hanya setan, tetapi ada ada apalagi ada makna yang tersirat di situ di dalamnya bahwa sembahyanglah dulu sebelum keluar. Ya, pada saat maghrib ditutup semua, ya, ditutup semua itu ditutup semua jendela dan sebagainya. Ya. Kemudian bahkan orang kalau mau orang apalagi tidur, semua yang ini makanan harus ditutup dan sebagainya. Itu kan sebenarnya ada semua di dalam Islam, ya. Kemudian pada saat pagi, ya. Nah, utamanya kalau itu orang tua, biasa itu orang tua ada anak gadisnya tidak menikah, ya. Jadi biasa itu kalau pergi sama ustaz atau sama apa disuruh doakan ustaz, mudah-mudahan anak saya cepat menikah dapat jodoh. Ya biasanya itu ya. Katanya kalau pagi-pagi, ya pagi-pagi pada saat dibuka itu jendela, kemudian berniat. Nanti kita berniat, ya. Jadi tidak boleh juga dinafikan karena memang di dalam itu dikatakan bahwa innamal amal binniat. Ya, niatkan bahwa dengan terbukanya jendela ini maka terbuka juga. Orang Bugis mengatakan perkusen, terbuka juga jodohnya anakku, terbuka juga jodohnya misalnya dia, terbuka jodohnya Yana, Sri Astuti dan lain sebagainya. Ya, bukan dengan cara ada juga orang bilang mau barangkali di mandi. Bahaya dulu, yang mandi siapa dulu yang mau mandi, ya. Jadi lebih baik itu dengan membaca beberapa ayat ya supaya jodoh akan datang. Jadi kalau maghrib kemudian ditutup semua jendela, anak-anak disuruh masuk dalam rumah dan sebagainya. Kemudian pada saat sudah salat subuh dibukalah jendela, dibuka pintu, itu lagi disunahkan. Bagaimana caranya supaya jangan misalnya buka pintu langsung badan tak di situ dikasih keluar, jangan. Kenapa? Karena itu biasa orang kena menurut orang tua. Ya, tidak boleh karena biasa itu ada namanya angin duduk, apa dan sebagainya ya. Sehingga itu bisa misalnya tiba-tiba ataukah mungkin ada orang mengirim guna-guna ilmu
Bukan kita yang mau dikena, tetapi karena kita yang ini, kita yang kena. Sehingga kalau membuka pintu, dibuka pintu, tapi jangan langsung kita yang kelihatan di situ. Pas buka langsung kelihatan, buka. Ya, seperti itu. Ya, oke kita lanjut. Nah, ini bagus sekali nih penelitian. Karena hal-hal yang terkait dengan masyarakat di mana kita tinggal. Ya. Lalu seperti apa antropologi sastra itu ya? Jadi menurut Kutaratna ya, menurut Ratna di sini itu dia Prof Kutaratna dikatakan bahwa cikal bakal lahirnya antropologi sastra adalah sosiologi sastra dan psikologi sastra itu sendiri. Jadi sosiologi sastra ya dan psikologi sastra ya karena terkait dengan bagaimana kepribadian masyarakat di mana dia berada. Alasannya karena semua karya fiksi mengandung aspek-aspek sosiologis, psikologis, dan antropologis. Jadi secara umum dia katakan bahwa antropologi diartikan sebagai suatu pengetahuan atau kajian terhadap bagaimana manusia, bagaimana perilaku manusia, kemudian juga melihat aspek budaya manusia dan masyarakat sebagai kelompok variabel yang berinteraksi di dalam masyarakat. Sedangkan sastra di sini diyakini merupakan cermin kehidupan masyarakat penduduknya. Kenapa dikatakan demikian? Karena, stop dulu. Ya, karena yang dimasukkan di dalam sastra itu adalah apa yang terjadi di dalam masyarakat, ya. Sehingga dikatakan kalau kita kembali kepada Stanton, dia katakan Stanton pendapatnya bahwa apa yang ada di dalam suatu karya sastra adalah cerminan apa yang ada di dalam masyarakat kita. Jadi bukan hanya sekedar bahwa menghayal, tetapi memang ada dalam masyarakat. Bagaimana kemudian misalnya masyarakat mendapatkan jodoh pada masa lalu, ya? Bagaimana kemudian dulu orang tua kita mendapatkan jodoh, itu berbeda dengan sekarang, ya? Sangat berbeda dengan sekarang. Bahwa kemudian kita janjian kita akan ketemu di bawah pohon tomat. Kalau dulu tidak bisa seperti itu, ya. Tidak ada janjian kita ketemu nanti di bawah pohon tomat, kita ketemu di bawah pohon apa lagi ya? Di bawah pohon duren, bahaya ya, bawah pohon duren, ya. Tidak ada. Tetapi apa yang terjadi? Apa kemudian yang dilakukan oleh orang tua kita pada saat dia menyukai seseorang, ya? Sama juga seperti ini, ya. Biar orang jalan kemudian di depan rumahnya orang yang dia suka, kemudian dia lihat di situ mungkin bajunya, itu sudah berdetak jantungnya. Sekarang masih berdetak jantungnya kalau tidak kelihatan, tidaklah. Halo? Halo? Ya, halo? Hai? Ya. Ya, jadi sekarang kan tinggal, nah, kalau misalnya saya emang cuma 2 cowok ya? Halo? Cuma 2 laki-laki ya, Jafir? Tidak seharusnya, Ustazah. Oh, berarti banyak yang tidak hadir ya. Siapa yang ketua kelasnya? Siapa yang ketua kelas? Jafir ya? Asman kayaknya, Ustazah. Asman? Halo Asman. Minta tolong dia Asman, tolong yang tidak hadir pada hari ini ya. Yang tidak ada hadir ini supaya saya bisa nanti cross check dengan yang ada di alur pembelajaran. Dina, minta tolong ya yang hadir pada hari ini, Asman. Asman? Ya, Ustazah. Ya, nanti saya cross check dengan alur pembelajaran. Ya, oke, kita lanjut. Ya, itu tadi bagaimana kemudian orang tua kita dulu mendapatkan jodoh. Ya, jadi sekarang Anda sudah bisa tanya-tanya orang tuanya. Ya, bagaimana dia pertemuannya, bagaimana asal mulanya pertemuannya antara bapak dan kalau barangkali enggak, kalau orang tua Anda itu seumur dengan saya, ya sudah bisa orang ketemu, tetapi mungkin neneknya, ya itu yang berbeda, ya. Saya kalau bapak saya tanya, bagaimana caranya dulu mendapatkan ketemu dengan mama saya, dia lewat mimpi. Sudah pernah ya saya cerita lewat mimpi. Halo? Halo? Ya? Saya tanya bapak saya, bagaimana caranya dapatkan jodoh mama saya?
Tidak pernah lihat, lewat mimpi katanya. Saya maksudnya bagaimana? Seperti apa maksudnya? Katanya dia bilang begini, ya. Dia bermimpi, ya. Dia bermimpi malam Jumat, ya. Dia bermimpi malam Jumat. Dia pergi apalagi merantau. Dulu orang Bugis mengatakan sompet. Dulu orang kan kalau sudah selesai SD itu dia pergi sompet, ya. Pergi merantau, ya, pergi merantau. Ternyata di tengah perjalanan ini kapal katanya pecah, ya. Kapal ini pecah, kemudian setiap dia muncul ke permukaan, ada satu orang juga yang muncul dan itu adalah perempuan. Ya. Begitu ya. Begitu cara pertemuannya, mimpinya. Karena dulu itu seorang perempuan itu tidak didentikan dengan perempuan Islam tidak didentikan dengan pakai jilbab, ya, tidak, tetapi identik dengan rambut panjang, ya. Jadi kalau dulu itu maaf, saya dulu nanti semester 5 baru pakai jilbab, ya, nanti semester 5, jadi waktunya dulu kita di ospek, ya, karena saya lahir 27 April, kemarin saya ulang tahun, maaf. Ya, saya lahir 27 April tahun 69. Jadi bayangin saya sudah 50-an, masuk 53 alhamdulillah, ya. Dulu seperti itu. Jadi saya kalau misalnya tanggal 27 itu tiap hari harus dijalin rambut 27 baru dikasih pita-pita. Dan tidak boleh misalnya itu terus dipakai. Jadi setiap hari harus rapi lagi. Karena kalau tidak berarti tidak pernah dibuka. Baru kita di ospek itu 2 minggu, ya. Setiap hari harus dijalin. Jadi kebetulan pada saat itu saya tinggal di kosnya teman dia di kampus. Jadi datang itu senior itu jalinkan rambut 27 jumlahnya tiap hari harus begitu. Jadi kalau sudah bangun sebelum salat subuh dijalin memang karena terlambat kalau sudah salat subuh karena yang dimaksud dengan jam 6 waktu Tamalandria itu kapan kita datang pasti kita salah, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu orang rambut panjang dulu, ya. Makanya kemudian dulu yang masuk di sastra Arab tidak ada pakai jilbab, beda dengan sekarang. Jadi pada masa saya itu satu persatu, kemudian bahkan ada juga teman sampai selesai tidak pakai jilbab, ya, tidak ada yang pakai jilbab. Jadi seperti itu, ya. Kita lanjut tadi bagaimana pertemuan jodohnya. Ya. Kemudian Jumat berikutnya lagi 3 Jumat berturut-turut dengan apalagi dengan mimpi yang sama. Sehingga kemudian dia tanya itu gurunya. Bukan guru dalam artian di sini bukan seperti kayak guru mengaji, ya. Karena cari ilmu, jadi di situ dulu orang tua dulu kalau dia bilang gurunya Andre guru tak berarti sama barangkali kalau saya katakan sama seperti Pak Naja, ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk mengaji Al-Quran, ya, tetapi semua ilmu bisa ditanyakan sama dia. Ya, itu ditanyakan sama gurunya, ya. Dia bilang bagaimana ini saya bermimpi 3 kali dalam setiap malam Jumat dalam 3 kali berturut-turut itu saya mimpi begini. Ya, nah, terus katanya itu gurunya, gimana itu mukanya itu perempuan, dikasih tahu bilang begini, rambutnya panjang, putih, enggak terlalu tinggi, bla 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 bla, dikasih tahu. Terus ini gurunya ini juga kayaknya ini yang ciri-cirinya ini yang sebutkan ini orang itu apalagi cucu saya, ya, cucunya, tapi dia tidak pernah kelihatan karena dulu orang memang tidak ada yang namanya kamar. Nah pada masa lalu juga termasuk, ya, bahwa dulu itu yang ada itu hanya dibagi 3 itu rumah. Jadi ada 4, ya, ada namanya rakyang di atas, ya, tempat padi biasanya, kemudian ada dapur, ada ruang tengah, kemudian ada ruang tamu. Kemudian ada teras, selalu ada teras, berarti 5 dibagi 5, ya, itu rumah. Ini anaknya ini, cucunya ini gurunya, tidak pernah dia lihat, nah dia mengaji di situ, ya. Coba kalau kita, sudah lari-lari itu dan sebagainya. Nah, ini tidak pernah ketemu.
Jadi dia bilang gurunya, saran saya kalau suatu saat kau mau menikah, cari itu perempuan. Ya, cari itu perempuan. Karena itu perempuan ada dalam kehidupan nyata. Karena dia sudah tahu, oh ini kayaknya cucuku. Tapi ini gurunya juga tidak seperti sekarang. Terkadang kita mencarikan jodoh anak tak. Ya, kalau ini tidak. Kau cari sendiri siapa itu yang jelas itu ada. Itu ciri-ciri yang kau sebutkan itu ada di dalam kehidupan yang nyata. Ya, bla 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 bla. Nanti lagi dilanjutkan supaya kau penasaran. Ya, sampai kemudian ya. Jadi kau cari itu perempuan, insya Allah suatu saat ya. Kalau kau mendapatkan jodoh itu jodoh perempuan, insya Allah kau akan dapat anak yang banyak. Sampai kemudian ya singkat cerita akhirnya dia ketemu ya, dia ketemu hanya lewat betis ya, kan biasa kalau orang ada tirai gitu ya, lewat betis dibilang kenapa, kemudian dia lihat suatu betis tiba-tiba dia bilang kayaknya ini perempuan yang di dalam mimpi saya, padahal yang muncul itu muka Ji. Jadi begitu dulu itu ilmunya orang dia bisa mendeteksi bahwa perempuan yang kelihatan ini betisnya yang lewat di dalam itulah perempuan yang ada dalam mimpi. Bla 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 bla. Sampai kemudian dia menikah. Singkat cerita saja karena nanti itu yang terus dicerita. Mana Mi? Dan dia menikah pada saat umur 10 tahun. Ya. Ya, itulah cara mencari jodoh. Dan jadi kalau misalnya kita lihat kalau sekarang itu makanya kemudian biasa itu teman-temannya seniornya mengangkat misalnya bagaimana kemudian al-hub dalam novel atau dalam film, karena dalam film ini ada yang berbeda dengan sekarang ini. Nah, realitas yang sekarang kan kalau misalnya ada sesuatu yang unik itu barangkali yang bisa diangkat, bukan dengan cara misalnya ketemu di seminar kemudian jatuh cinta, bla bla. Enggak ada seperti itu dulu, enggak pernah orang ketemu. Dan dia menikah kemudian pada saat umur, ya belum tamat SD. Jadi dulu sekolah rakyat, ya. Belum tamat SD, kemudian dia menikah. Kira-kira apa yang terjadi kalau 10 tahun itu? Ya. Wallahu alam, orang dikasih menikah, jadi Anda semua ini sudah termasuk perawan tua, Di. Karena sudah berapa mil? 18 tahun, ya. Di, 18 tahun nih ya. Ya, kalau dulu itu 10 tahun itu bukan tidak ada namanya pernikahan dini. Oke. Kita lanjut lagi dulu. Ya, antropologi sastra berarti analisis terhadap karya sastra yang di dalamnya terkandung unsur-unsur antropologi, ya, seperti yang tadi kita jelaskan. Jadi karya sastra menduduki posisi paling dominan, sedangkan antropologi sebagai pelengkap. Saya ulangi kembali, jadi karya sastra menduduki posisi paling dominan. Kenapa? Karena kita di dalam kajian sastra, ya. Sementara antropologi artinya kajian. Jadi bagaimana kemudian manusia di dalam masyarakat itu sebagai pelengkapnya. Sehingga kaitannya akan dibatasi pada antropologi budaya sesuai dengan hakikat sastra, yaitu sebagai aktivitas kultural dalam bentuk kasar sebagai naskah atau artefak. Sehingga interaksi sosial dan sebagai naskah, ya, kemudian ada interaksi sosial dan yang terakhir adalah kontemplasi diri, ya. Kontemplasi diri berarti harus dilihat dari 3 hal itu, ya. Dari artefaknya, kemudian sosiefak, dan kemudian mentefaknya. Cakupannya adalah antropologi sastra menjadi salah satu teori atau kajian sastra yang menelaah hubungan antara sastra dan budaya, terutama dalam mengamati bagaimana sastra itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Nah, yang mana yang dimaksudkan di sini kalau kita melihat, ya, salah satu misalnya karya sastra, yang mana itu? Misalnya kita lihat naskah Lagaligo. Bagaimana kemudian naskah Lagaligo ini digunakan dulu pada zaman dulu di dalam aktivitas terkait dengan upacara, ya, upacara inisiasi yang menyertai bagaimana kehidupan manusia pada zaman dahulu.
Nah, itu pada zaman belum adanya Islam. Ya, tetapi setelah adanya Islam, rasa syukur, ya, rasa syukur kemudian biasanya itu digunakan, yang dipakai adalah dengan cara misalnya membaca riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara membacakan riwayat hidupnya melalui kitab Al-Barasanji, melalui naskah Barasanji, ya. Jadi selamatan mulai dari selamatan akikah, biasanya itu kalau orang Jawa 7 bulan, kemudian akikah, kemudian tamat Al-Quran, ya, tamat Al-Quran kecil, ada lagi selamatannya, ada lagi barasanjinya, sampai kemudian yang dia meninggal dunia, masih juga ada rangkaian pembacaan barasanji. Hanya saya tentu ada beberapa hal yang berbeda antara misalnya akikah dengan misalnya kalau mau apalagi terkait dengan misalnya kematian. Ya, kajian antropologi sastra adalah menelaah bagaimana struktur sastra. Apakah itu misalnya novel, apakah itu cerpen, puisi, drama, cerita rakyat, lalu menghubungkan dengan konsep atau konteks situasi sosial budaya pada saat novel itu atau pada saat naskah itu diciptakan, ya, karena itu berhubungan. Ya, kalau kita berbicara tentang apalagi sinetron Siti Nurbaya, kan itu bukan kita berbicara pada zaman sekarang, ya. Tetapi apakah yang terjadi di dalam apalagi film Siti Nurbaya tidak terjadi pada zaman sekarang ini? Masih juga ada. Halo, masih ada tuh tidak? Masih ada kan? Ya? Halo? Hai? Ya, Ustazah. Tidak kelihatan. Ya, oke. Ya, apa yang terjadi pada apalagi pada film, pada sinetron Siti Nurbaya, masih ada terjadi sekarang tidak, Yafir? Masih. Masih. Kenapa kemudian biasa kita mendengar atau membaca atau lewat WA, Facebook dan sebagainya, si A ya dilamar ya dengan uang panai sebanyak 1 miliar. Kenapa kira-kira? Biasanya 1 miliar itu yang uang panainya itu laki-lakinya laki-laki masih muda kah atau kakek-kakek? Hah? Halo? Kakek. Ya, kakek-kakek. Kenapa kira-kira? Karena kalau dia tidak patuani uangnya, dia tidak akan diterima. Nah, ada juga perempuan dalam hal ini, maaf bukan maksudnya perempuan. Ada juga sebagian orang tua, bukan perempuan, tapi ada juga memang perempuan suka uang. Tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa katanya. Yang penting kan dia cepat meninggal. Iya kalau meninggal, tapi kalau dia tidak meninggal, bagaimana kira-kira? Ya? Bayangkan itu kalau misalnya katakanlah enggak usahlah jauh-jauh kalau dosen uang 1 M itu, aduh kira-kira kapan bisa terkumpul? Ya, dengan gaji misalnya katakanlah per bulannya 5 juta, makan sekian bla 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 bla, masih ada kira-kira yang bisa disimpan. Ya. Jadi ya kasihan memang itu laki-laki ya, kalau melamar Anda semua ini, melamar seseorang perempuan kemudian Anda kasih tahu misalnya 50 juta sampai 100, ya. Kenapa? Ada misalnya kerjanya saja orang susahnya itu mengumpulkan uang. Nah, apalagi kalau kayak itu tadi 1 M, ya mungkin orang tuanya daripada saya kumpul-kumpul uang ini sudah ada yang mau lamar anak saya 1 M. Diterimalah sekali, anaknya misalnya tidak suka karena dia sudah tua, ya. Karena biasanya juga orang berpikir ya kalau sudah tua itu ya cepat meninggal, iya. Kalau meninggal, kalau tidak, ya maka Anda jadi perawatnya. Mudah-mudahan Anda ikhlas karena banyak uangnya, ya. Jadi seperti itu, nah ya. Jadi itu tentu yang akan dilihat bagaimana kemudian perjodohan pada masa lalu ataukah misalnya apa yang terjadi dalam masyarakat di mana naskah atau di mana film pada zaman kapan itu film dibuat. Jadi kalau misalnya katakanlah Romeo dan Juliet, kalau kita berbicara tentang apalagi kisah cinta yang seperti itu,
Jadi kalau kayak misalnya di Eropa ya Barat itu kan diwakili Romeo dan Juliet, ya. Kalau misalnya di Arab diwakili oleh siapa? Ya, kalau Arab diwakili oleh siapa? Ile Manyulun, Ustazah. Hah? Manyulun. Kais dan Laila. Kemudian di Sulawesi Selatan, hmm, Maipa siapa? Depai sama Hmm, sama ya, sama siapa? sama Ya, Batu Sele ya di Indonesia, jadi banyak itu. iya. Hmm. Jadi bisa diwakili, bukan diwakili oleh bukan diwakili oleh siapa tadi, Siti Nurbaya. Jadi bisa diwakili oleh Hayati dengan Zainuddin, ya di bawah lindungan Ka'bah. Maaf, sebentar dilanjutkan nak, akan azan. Bentar nak. Ya, oke. Sampai di mana tadi nak? Halo, halo, halo. Iya. Ya, kita jam berapa? Oh, sebentar, kita lanjut dulu.
Kita teruskan dulu. Ya. Ya, jadi fokus antropologi sastra menurut Ratna dikatakan bahwa bisa dilihat dari dua jenis fokusnya, yaitu yang pertama adalah aspek antropologis yang terkandung dalam karya, dan yang kedua adalah aspek yang terjadi dalam masyarakat tetapi berpengaruh terhadap karya sastra. Aspek yang terjadi di dalam masyarakat, ya misalnya perkawinan ya, perkawinan siri misalnya ya, dan itu tentu berpengaruh terhadap karya sastra. Penelitian ini akan mengarah pada aspek pertama, yaitu aspek antropologinya, bagaimana perkawinan itu terjadi, yaitu aspek antropologi yang terkandung di dalam karya sastra. Jadi dua hal, antropologinya, kemudian yang kedua adalah apa yang terjadi dalam masyarakat. Karena apa yang terjadi dalam masyarakat itu terkait dengan hal yang pertama. Kemudian antropologi sastra dalam pandangan Poyatos misalnya dikatakan ya, bahwa ilmu yang mempelajari sastra berdasarkan penelitian antar budaya, di mana penelitian budaya dalam sastra tertentu diyakini sebagai sebuah refleksi kehidupan yang harus diakui bahwa penelitian yang dimaksud sering berkembang pesat menjadi tiga arah. Yang pertama itu penelitian terhadap budaya sastrawan yang disebut antropologi, yang disebut dengan antropologi pengarang, yang ditelaah sisi antropologisnya dengan mewawancarai dan mengamati kehidupan budaya pengarang. Jadi pengarang misalnya katakanlah tidak usahlah jauh-jauh, kita melihat misalnya Ebit ya. Kalau Ebit dia ada itu terkait dengan misalnya lagu-lagu baladanya. Bagaimana kehidupannya sebenarnya ini, kehidupan dari Ebit ini sendiri. Seperti apa itu kehidupannya, itu yang harus digali oleh seorang peneliti. Kemudian penelitian teks sastra yang meneliti refleksi sastra sebagai pantulan budaya, ya, bahwa kemudian apa yang terjadi itu adalah budaya masyarakat yang dianut oleh seorang pengarang. Kemudian penelitian terhadap antropologi pembaca, ya. Pembacanya, siapa pembacanya? Kita sebagai penyambut dari suatu karya, ya. Jadi antropologi pembaca yang secara reseptif, ya, reseptif itu adalah pendapat, ya. Bagaimana, misalnya pendekatan reseptif terhadap bla 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 bla, ya. Jadi itu sebenarnya bagaimana masyarakat berpendapat dengan membaca suatu karya, ya. Mungkin ada bagusnya ini kalau kita melihat apalagi ada penelitian yang saya masukkan di situ. Tentu harapan saya semoga anak-anakku sekalian sudah kita stop dulu ini, kita lihat dulu permasalahan yang terkait dengan penelitian yang diangkat di sini. Iya. Ya, jadi di sini kearifan lokal dalam novel Sajak Rindu, Lontara Cinta dari Sidendreng. Ya, siapa yang orang Sidendreng? Siapa orang Rapang? Karya G.G. Mapangewa, pendekatan antropologi sastra. Coba kita lihat apa permasalahan yang diangkat di sini. Kita cari dulu permasalahannya. Jadi karya sastra yang di dalamnya mencakup masyarakat menjadi bagian, bahkan menjadi latar belakang, sekaligus penerima ciptaan itu sendiri. Berarti karya sastra tersebut sudah bukan lagi sebagai refleksi sederhana, akan tetapi semata-mata memantulkan cerminan masyarakat saja. Itu belum masih pengantar itu. Di mana ini permasalahannya? Ya, ini mulai.
Kearifan lokal dalam sebuah karya sastra seringkali tidak terlalu diperhatikan, padahal kearifan lokal sangat identik dengan kesusastraan. Misalnya, kearifan lokal yang bersifat tentang bahasa, panggilan seseorang, dan status sosial. Kadang disalahartikan kearifan lokal. Arif, belum, bukan itu juga. Mana ini? Ya, jadi sebenarnya kita ambil di sini bukan berarti inilah yang terbaik ya. Ya. Jadi kita lihat dulu, kita mau lihat dulu apa sebenarnya cerita dalam novel ini. Kabupaten Sidendreng, Rapang, salah satu suku Bugis Kabupaten Provinsi. Mana dia? Novel prasasti budaya Bugis. Novel Sajak Rindu Lontara Cinta dari Sidendreng menceritakan tentang bagaimana kebudayaan masyarakat Sidendreng yang berkenaan dengan tokoh utama dalam novel. Dalam akhir cerita menyuguhkan tentang bagaimana kearifan lokal yang berlaku di daerah Sidendreng sehingga penulis lebih tertarik untuk meneliti dengan menggunakan pendekatan sastra yaitu. Nggak kelihatan ya. Jadi kayaknya pembimbingnya ini tidak terlalu jelimet melihatnya karena tidak kelihatan permasalahan yang ada. Kita lihat berdasarkan maka rumusan masalahnya akan dikaitkan. Nah, tiba-tiba di sini yang mau diangkat nilai-nilai kearifan lokal. Ya seharusnya ya untuk semuanya. Nah, seharusnya nilai-nilai kearifan lokal ini ada di dalam latar belakang, ya. Bahwa kemudian novel ini syarat akan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Ya, mungkin ada nilai-nilai moral, mungkin ada nilai Islami, mungkin ada nilai kependidikan. Nah, dari kesemua nilai-nilai itu maka yang diangkat di sini adalah kearifan nilai ini kan langsung nilai kearifan lokal, berarti kelokalan, local wisdom yang terdapat di dalamnya. Ya. Dan ini tidak ada di dalam latar belakang. Jadi mungkin ini seandainya ini harus diperbaiki nih karena tidak kelihatan permasalahan yang ada di dalam latar belakang. Ya. Coba kita lihat apa yang diangkat di sini. Ya, ini juga pembelajaran. Nah, seharusnya itu tidak perlu karena yang mau diangkat di sini adalah kearifan lokalnya. Karena pada saat yang diangkat di sini adalah ada unsur intrinsiknya, temanya apanya. Ini berarti pendekatan intrinsik jadinya, ya. Seharusnya ini tidak perlu ada di sini. Tidak perlu ini ada pendekatan intrinsik karena kita tidak akan membicarakan intrinsik di dalamnya. Ya, langsung saja antropologi sastra. Tidak mau lihat apa, belum lihat. Susahnya mencari ini apa yang mau diangkat di sini. Mana kearifan lokalnya? Di mana lah? Ya, berarti di sini. Berarti ini yang dimaksud dengan kearifan lokal. Dalam budaya Sulsel ada sebuah istilah atau semacam jargon yang mencerminkan identitas serta watak orang Sulawesi Selatan yaitu Tiri Napace. Ya, jadi seperti inilah yang dimasukkan.
yang dimaksudkan dengan apalagi kearifan lokal di dalam novel ini. Hanya saja dalam latar belakang sama sekali tidak ada diangkat ya. Kalau kita melihat misalnya kalau di jurusan atau di jurusan apa ini ya, kayaknya ini tidak lolos karena tidak ada cerminan di dalam latar belakang masalah, dalam latar belakang permasalahan yang akan diangkat. Tiba-tiba hasilnya, ya memang kalau dalam pembahasannya ini Mila kelokalan, local wisdom ini nama ini apa dan sebagainya itu adalah local wisdom. Tetapi ini tiba-tiba muncul, seharusnya ini diawali dalam latar belakang masalah. Kemudian kita akan melihat apalagi ciri masalah apa yang ada di dalam situ, di dalam local wisdom itu. Ya, misalnya ya Siri ya, menjunjung tinggi namanya Siri. Yang mana permasalahan terkait dengan Siri itu ya. Jadi pada saat misalnya kalau saya sebagai orang tua pada saat saya melihat anak saya apalagi dengan leluasa dibonceng oleh laki-laki, itu saya punya malu ya. Nah, di mana jadi di situ ada masalah di situ ya. Kenapa? Karena ya kalau misalnya kita katakan bagaimana yang seharusnya perempuan Bugis itu dia bisa harus menjunjung tinggi bagaimana apalagi derajat kewanitaannya, apa itu yang dimaksud di situ? Bukan dengan seenaknya hari ini dibonceng si A, kemudian si B dan sebagainya, ya. Jadi banyak hal yang harus dilihat di situ, ya. Bukan hanya misalnya bagaimana dia berperilaku. Kalau ada misalnya perempuan, katakanlah ada orang tua biasa mengatakan bahwa dia ketawa seperti cekikikan, ya. Jadi ada itu orang ketawa besar suaranya tapi bukan cekikikan. Ya, ada perempuan yang ketawa itu jelek sekali, ya. Ya, jadi memang sengaja itu memperdengarkan suaranya yang bagaimana pokoknya suaranya lain-lain lah kalau ketawanya, ya. Mengandung barangkali orang tua katakan bahwa itu mengandung nafsu laki-laki, ya. Makanya kemudian para perempuannya itu kita selalu diberitahu pada orang tua kalau ketawa nak jangan besar-besar, ya. Tidak apa-apa kedengaran ketawanya, tetapi jangan ya. Kemudian ya kalau bisa ya senyum gitu. Karena ada butuh perempuan itu ketawa, sudah digoyang itu badannya karena ketawanya dan sebagainya. Itu tidak baik nak ya. Karena kita juga ini adalah dinilai oleh orang yang di sekitar tak ya. Apalagi kalau misalnya perempuan ya. Oke. Ya. Kita lanjut lagi. Why is it so difficult to answer this question? Ya, beberapa alasan yang menyebabkan kedekatan antara antropologi dan sastra. Ya, makanya kemudian digabung menjadi antropologi sastra. Keduanya sama-sama memperhatikan aspek manusia dengan seluruh perilakunya, betul ya. Jadi kalau kita misalnya melihat katakanlah bagaimana kemudian perkawinan antara Datuk Maringgi dengan misalnya Siti Nurbaya. Di situ kan menyertakan tentang misalnya budaya pada budaya Minangkabau ya pada saat itu. Manusia adalah makhluk yang berbudaya, memiliki daya cipta, rasa kritis untuk mengubah hidupnya. Kemudian antropologi dan sastra tidak alergi pada fenomena imajinatif kehidupan manusia yang sering lebih indah dari warna aslinya. Kemudian banyak wacana lisan dan sastra lisan yang menarik minat para antropologi. Kemudian adat istiadat, tradisi, seremonial, banyaknya interdisipliner yang mengitari bidang sastra
dan budaya hingga menantang munculnya antropologi sastra. 5 alasan utama tersebut menandakan dan sejenisnya banyak menarik perhatian. Jadi yang kita tanya di sini, nak ya, antara ya kedekatan antropologi dan sastra, karena tentu apa yang terjadi di dalam suatu karya itulah apa yang terjadi di dalam masyarakat kita. Sehingga itulah yang perlu dilihat bagaimana kemudian seorang pengarang menciptakan suatu karya yang melibatkan apa yang pernah terjadi di dalam masyarakat. Ya, sehingga kita kan misalnya kalau melihat tanda-tanda suatu karya sastra lama, misalnya kalau dia mengatakan Alkisah, itu tidak usah lagi ditanya bahwa apakah ini karya misalnya itu dia muncul pada zaman sekarang. Oh itu pasti tidak pada zaman sekarang. Karena biasanya kalau misalnya karya-karya sekarang ini, biasanya tiba-tiba misalnya dimulai dengan latarnya, ya, misalnya latarnya di bawah pohon ataukah di dalam kelas, bla bla bla. Tetapi kalau karya sastra lama biasa dimulai dengan Alkisah, konon, pada suatu hari, berarti itu menandakan bahwa dia adalah karya sastra lama. Sehingga apa yang terjadi, karena itu akan riskan, nak. Kalau misalnya dia dimulai, katakanlah itu suatu kejadian terjadi pada masa sekarang ini. Tetapi ya di dalam karya itu dia dimulai dengan misalnya pada suatu hari hiduplah bla 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 bla. Wah, tidak benar itu. Ya, karena ciri karya sastra lama tidak demikian halnya. Jadi misalnya ciri karya sastra lama bisa tiba-tiba dimulai dengan misalnya latar waktu, ya, sore hari, ya, ataukah di dalam kelas dan sebagainya, banyak hal ya. Tidak mesti bahwa dia harus, kalau inilah perbedaannya dengan karya sastra lama, dia mulai dengan kata konon misalnya. Kenapa? Karena apalagi apa yang terjadi pada saat itu belum tentu apa yang terjadi dalam masyarakat, makanya kemudian dikatakan Alkisah, ya, atau konon, bukan konon, ya, pada suatu waktu, pada suatu hari, itu anunya, ciri-cirinya. Sementara kalau Indra Suara mengatakan bahwa keduanya sama-sama memperhatikan aspek manusia dan seluruh perilakunya. Manusia adalah makhluk yang berbudaya untuk mengubah hidupnya. Kemudian antropologi dan sastra tidak alergi. Oh sudah tadi itu. Ya, munculnya antropologi sastra tampaknya sebuah keharusan zaman. Hal ini bukan tanpa alasan karena belakangan memang banyak karya sastra yang sengaja atau tidak berusaha menyembunyikan berbagai hal tentang sikap dan perilaku budaya suatu masyarakat. Ya, jadi tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan. Makanya kemudian yang perlu dilakukan di sini adalah bagaimana kemudian seorang peneliti menggali, ya, menggali sama seperti tadi. Kenapa itu harus itu? Karena kan di situ tidak dikatakan bahwa misalnya kenapa kemudian masyarakat pada masa lalu orang tua kita itu menyuruh dia berkumpul. Dia hanya tahunya bahwa ada perilaku budaya di dalam suatu masyarakat bahwa setiap menjelang maghrib, ya, setiap menjelang maghrib maka kemudian dikumpulkanlah anggota keluarga di dalam suatu rumah. Sama juga misalnya, ini juga kebiasaan dalam masyarakat kita. Pada saat ada kupu-kupu di dalam rumah, maka apa yang terjadi? Apa yang dikatakan? Wih, ini pasti akan ada, misalnya akan ada apa? Akan ada halo. Nah, kalau ada kupu-kupu di ruang tamu, biasanya pasti ada hal baik ini, akan ada datang tamu pada hari ini. Dia selalu menunggu. Kenapa? Karena, ya, karena ada suatu anggapan dalam masyarakat Bugis misalnya bahwa rugilah seorang yang punya rumah kalau dalam suatu hari tidak kedatangan tamu, ya. Jadi makanya kemudian orang Bugis itu memang selalu menyiapkan sesuatu untuk tamunya. Kenapa? Karena dia anggapannya bahwa kalau dalam satu hari tidak ada orang yang mendatangi rumahnya, dia akan rugi, ya. Dia akan rugi. Dan itu yang selalu disampaikan oleh orang tua kita, ya. Sehingga tamu yang datang ke rumah kita adalah berkah, ya. Jadi kalau ada seorang istri, ada orang yang tidak suka ada tamu, ya perlu dipertanyakan itu. Dia tidak mau dapat rezeki. Karena tamu adalah rezeki bagi si empunya rumah, ya.
Jadi seperti itu. Ya, di sini kemudian dikatakan apa daya tarik dari penelitian antropologi sastra. Karena merupakan ilmu yang memiliki daya tarik khusus. Paling tidak peneliti seperti sedang bertamasya ke semak belukar, ya, ke semak belukar, maksud ke semak-semak budaya, ya. Karena kita akan menggali budaya suatu daerah yang tentu berbeda antara budaya yang satu dengan yang lainnya. Sama dengan misalnya, kenapa kemudian kita mengetahui bahwa di suatu daerah pada saat sudah meninggal, apalagi ada anggota keluarga yang meninggal, maka kemudian pada saat sorenya, jadi kalau misalnya pagi dia meninggal sudah dimakamkan, sorenya itu dia bawa itu, dia bawa kelapa muda, kemudian airnya itu apalagi dituang di atas kuburan. Nah, kita tidak akan pernah mengetahui, ya, kita kan tidak pernah mengetahui kenapa suatu masyarakat melakukan itu kalau kita tidak menanyakan, ya. Kita hanya melihat, loh, kenapa ya, kok ini kok kuburan yang apalagi yang dikubur di situ, ini kok banyak orang kemudian bawa kelapa, kemudian airnya dituang di atas kuburan. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa maksud kenapa kemudian anggota masyarakat atau keluarga dari yang meninggal ini kemudian dia siram itu air kelapa di atas ini? Makanya perlu dilakukan wawancara, ya. Apa hasilnya? Maka dia mengatakan bahwa ya ini katanya, ya kenapa bukan, kalau kita pikir kenapa lagi itu kan, jadi bisa Anda lagi angkat di situ masalah simbolisasi, ya. Kenapa kemudian yang tidak dipakai itu adalah, misalnya yang dipakai, air yang dipakai itu adalah air aqua atau air sumur atau air apa? Kenapa harus air kelapa kira-kira? Kenapa air kelapa? Halo? Karena itu perlu digali, jadi harus ditanyakan misalnya pada masyarakat yang melakukan tradisi itu, ya. Nah, sama dengan misalnya bunga, ya. Kalau kita pergi secara secara kubur, ya, bunga apa yang biasa dibawa? Bunga pandan kan? Hah? Bunga pandan, Di? Halo? Ya. Nah, kira-kira kenapa bukan bunga mawar? Kenapa bukan bunga mawar? Nah, itulah lagi yang harus digali. Kenapa itu harus bunga pandan? Ya? Kenapa bukan bunga mawar? Sehingga di sini bunga pandan atau bunga melati identik dengan, kan biasanya itu kalau dipenakukan dia pakai bunga melati kan? Halo? Bunga melati ya? Bunga apa itu yang biasa itu yang berwarna-warna? Halo? Bunga apa itu, Nak? Bukan bunga melati? Bunga kertas, Ustazah. Oh, kembang kertas, Di. Kembang kertas, Di. Ini dipikir lagi kenapa itu. Ya. Ya, katanya kalau misalnya apalagi apa tadi namanya itu ya? Yang pertama, bukan daun apa lagi? Daun pandan, ya. Katanya supaya harum, ya, supaya harum, sehingga itulah yang dipakai. Tapi kayaknya bukan hanya sekedar itu, masih banyak makna kenapa kemudian itu yang digunakan, ya. Kan bukan yang digunakan. Sama lagi kalau kita bilang kenapa kemudian orang yang jatuh cinta identik dengan bunga mawar, dikasih mawar merah misalnya, padahal itu mawar kan berduri, ya. Jadi setiap ini yang ada dalam suatu ini ada konsepnya. Kenapa harus seperti itu, ya? Ternyata kalau orang yang jatuh cinta kemudian kasih dia bunga mawar, padahal jelas-jelas itu mawar itu kan berduri. Tidak ada mawar yang tidak berduri? Tidak ada, Di? Sudah aku bilang jangan kau dekati api yang membara. Terus jangan kau dekati mawar yang berduri.
Jadi jadi memang itu pada saat seorang apalagi pencipta, seorang sastrawan dalam menciptakan dia sudah memilih diksi yang tepat untuk apalagi suatu karya ya. Coba kita lihat lagi. Kemudian ini menurut Ratna, ada 3 alasan yang dapat menopang keberlangsungan antropologi sastra. Yaitu pertama, mempermasalahkan sistem simbol secara intens, khususnya simbol bahasa. Ya, simbol. Ya, jadi saya katakan tadi simbolisasi apa yang digunakan. Jadi kalau misalnya tetap pendekatan apalagi penelitian antropologi dengan menggunakan misalnya pendekatan semiotika, tanda apa di situ, simbol apa yang digunakan di situ. Misalnya tadi saya katakan bahwa katakanlah apalagi Anda mengatakan tadi bunga kertas ya. Ya. Itu adalah simbol sehingga kita bisa itu adalah tanda ya. Nah, makna di sini kalau kita misalnya mau menggunakan pendekatan semiotika, mungkin bisa digunakan adalah pendekatannya Peirce. Ya. Halo. Dengar dikit nak. Ya. Nah, karena ini simbol apa yang digunakan. Oh, ternyata misalnya ada beberapa simbol-simbol di situ di dalamnya. Ternyata ada bunga, kemudian mungkin ada misalnya bendera. Ya, kalau katakanlah ada orang meninggal, ternyata bendera putih ada di situ, ya. Kemudian ada juga di suatu tempat pakaian, ya. Kalau misalnya saya melihat di Sulawesi Selatan 2 hal yang terjadi, ada yang misalnya kalau ada kematian, kalau tidak pakai baju baru, tidak pakai baju hitam, maka dia akan pakai baju putih. Itu adalah simbol. Jadi kalau misalnya mengatakan simbolisasi apa yang ada di sini, semua simbol itu Anda harus masukkan, ya. Terkait dengan misalnya atau mungkin ada lagi bukan hanya terkait dengan tadi penelitian antropologi, tetapi pendekatan apa juga yang digunakan. Kemudian relevansi manusia sebagai manusia budaya, ya, manusia yang berbudaya. Dan yang ketiga, mempermasalahkan sekaligus mengklaim tradisi lisan sebagai wilayah penelitian masing-masing. Ya, jadi tradisi lisan adalah apa yang terjadi ya dari cerita ke cerita. Jadi apa yang diceritakan oleh orang tua kita dulu, misalnya ya. Bagaimana kemudian orang tua kita dulu, kalau dia misalnya dia berada di rumah atau dia mau meninggalkan rumah, maka yang dilakukan adalah apalagi yang pertama ya, yang setelah adanya Islam sudah berbeda lagi. Karena ternyata dia baca ayat kursi, kemudian dia memagari rumahnya supaya tidak dimasuki misalnya pencuri. Tetapi pada masa lalu ternyata juga ada sebagian orang tua kita bagaimana dia memagari rumahnya dengan misalnya menggunakan katakanlah menggunakan garam ya. Nah, kenapa kemudian pakai garam? Itu lagi harus digali oleh seorang peneliti. Oh, ternyata dia pakai garam dengan harapan bahwa pada saat seorang pencuri masuk di dalam rumah, maka dia lihat itu di dalam rumah itu seperti laut, ya. Makanya menurut saya tidak pernah melihat pencuri, cuma biasa mendengar orang cerita. Wah, jago mentung katanya itu orang tuanya kenapa jago? Dia bilang pagi-pagi dia dapat itu pencuri, dia berenang, dia apalagi di papan, di lantai, ya. Dan itu tidak akan pernah katanya keluar. Saya selalu pakai katanya karena saya tidak pernah lihat, tapi selalu mendengar cerita begitu. Ya, dan itu tidak akan pernah keluar dari dalam rumah yang pencuri ini kalau tidak disuruh sama yang punya rumah. Ya. Jadi dia selalu seperti ini karena dia anggap bahwa dia berada di laut, ya. Nah, inilah yang membedakan bahwa pada masa Islam yang dilakukan oleh masyarakat kita ya dalam memagari rumahnya dengan misalnya menggunakan itu tadi ya. Sekalipun sekarang ini masih ada juga yang menggunakan orang garam, dia perciki garam rumahnya dan sebagainya. Nah, sekarang juga kalau orang misalnya pindah rumah, apa yang dia lakukan itu misalnya semua sudut-sudut itu dia sani. Kenapa kira-kira sudut-sudut dia sani? Ada apa?
Kenapa bukan cuma satu saja di tengah saja supaya kena semua? Ini semua sudut harus diazani gitu. Ya biasanya yang sekarang yang digunakan ya. Itu semua harus diteliti ya, harus digali dari masyarakat pendukung dari budaya tersebut. Kemudian umumnya penelitian antroposofis menurut Bernard itu ada ya betul bahwa ada manusia dalam hal ini kan ada orang, kemudian ada artikel tentang sastra, ada bibliografi, kemudian ketiga sumber data sering dijadikan sebagai pijakan seorang peneliti ya. Jadi betul bahwa kemudian kalau kita melihat ya, kalau kita meneliti antropologi harus juga memang jelas sumber datanya apa kita itu. Ya, jadi sebenarnya ini sama seperti kalau misalnya penelitian naskah. Sumber datanya adalah misalnya naskah tentang riwayat Nabi bercukur ya. Pada saat misalnya riwayat tentang Nabi bagaimana kemudian dicukur pada saat itu. Iya. Oke, seperti ini nak. Ya, sebelum karena ini sudah lewat ada pertanyaan? Maaf. Sebentar. Ya. Mungkin dengan cara anak-anakku sekalian bisa membaca penelitian-penelitian tentang apalagi antropologi sastra. Jadi bagusnya itu, nak, kalau mau membaca penelitian antropologi sastra, maka yang Anda harus lakukan adalah ambil Google Cendekia. Coba ambil Google Cendekia. Jangan jangan kita ambil di Google, tapi ambil di Google Cendekia, maka anakku sekalian akan ketemu dengan jurnal-jurnal penelitian di situ ya. Jadi penelitian kemudian yang sudah jadikan jurnal. Masih ada juga skripsi tapi kurang ya. Lebih banyak terkait dengan jurnal. Jadi kalau misalnya Anda mau mencari penelitian yang relevan dengan penelitian yang Anda akan angkat, maka bukalah di Google Cendekia. Ambil di Google kemudian tambahkan Google Cendekia. Seperti itu nak ya. Bah. Oke. Halo. Jelas nak ya? Jelas, Ustazah. Minggu depan siapa pulang kampung? Pulang kampung semua? Siapa yang tidak pulang kampung? Saya, Ustazah. Siapa? Oh, Jafir. Jafir, emang bukan orang sini, Fir? Bukan, Ustazah. Oh, orang apa? Orang Bima, Ustazah. Orang Bima. Kalau Asman? Asman orang apa? Woi, Asman. Kenapa tuh Asman? Ya, Orang sini, Ustazah. orang sini, Ji. Yang lain pulang semua ya? Ya, ingat bawakan tahu oleh-oleh itu Jafir. Halo, yang lain ada orang Selayar? Tidak ada. Hah? Nggak ada kayaknya, Ada Ustazah. enggak? Oh, tidak ada orang Selayar. Oh, biar ada orang Selayar. Ya. Oke, Pak Lena, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Maaf kalau selama ini saya ada salah. Ya, semoga kita dalam menyongsong Idul Fitri ini kita kembali fitri sebagaimana pada saat kita dilahirkan. Maaf sekali lagi. Insya Allah kalau memang anak-anakku sekalian punya salah di saya akan maafkan dan saya juga minta maaf atas kesalahan-kesalahan baik yang saya sengaja maupun mungkin berupa sentilan-sentilan membuat anak-anakku sekalian ada yang terluka hatinya. Semoga hanya sampai di sini, jangan sampai keluar dari Zoom. Ya, Insya Allah kita akan ketemu tanggal berapa sekarang? Tanggal 28. 28 berarti tanggal 5. Tanggal 5 itu masih tanggal merah, Dik. Nah, kita belum masuk, berarti tanggal 12. Tanggal 26 lagi. Baik. Berarti tanggalnya dulu. Tanggal 8 pertemuan ke-11, 12, 13, 14. Berarti sampai tanggal 14 saja, kemudian tanggal 26 tanggal merah, nak. Jadi langsung mungkin kita masuk. Berarti tanggal 19 saya sudah akan buatkan soal supaya
2 minggu anak-anakku sekalian bisa mengerjakan tugas finalnya. Ya, itu barangkali yang saya bisa sampaikan, Nak. Cukup sekian dan sampai jumpa 2 minggu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustazah. Syukran Ustazah. Syukran juga, Nak. Semoga selamat sampai pelukan di pelukan orang tuanya dan kembali ke Makassar kembali dengan selamat insya Allah. Dan sekali lagi bawalah oleh-oleh, kemudian Anda berbagi dengan teman-temannya. Tidak Ji berbagi dengan dosennya ada kuenya Ji juga. Tidak apa-apa jalan-jalan ke rumah. Tapi jangan bulan Ramadan karena saya pulang kampung juga. Oke Nak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah.